Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sekalian masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus dosa kesalahan kita minimal di antara 2 Jum'ah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dalam Quran ada surat yang paling pendek, namanya surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini termasuk surat-surat yang turun di Mekah. Dan ini adalah surat terpendek. Kenapa? Karena surat Al-Kautsar itu walaupun surat yang pendek, ada juga surat Wal Asri, tapi dari jumlah huruf yang ada, surat ini adalah surat yang paling sedikit. Yang paling sedikit, bahkan surat ini benar-benar menggambarkan mukjizat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sidang Jumat sekalian, jadi surat ini itu surat terpendek karena jumlah hurufnya. Yang kedua, ternyata tiap ayat yang ada, yang 3 ayat itu huruf-huruf yang ada itu jumlahnya 10. Kemudian huruf-huruf yang berbeda di surat itu juga huruf-hurufnya ada 10. Jadi semuanya 10. Bahkan kalau nanti diterjemahkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, sholli di sana kalau ditafsirkan adalah salat Idul Adha, wanhar dan menyembelih, maka ketika Idul Adha, ketika salat Idul Adha dan menyembelih itu juga angkanya adalah di tanggal 10. Itulah kenapa kalau kita melihat surat ini adalah surat paling minimal yang Allah Subhanahu wa ta'ala tantangkan kepada orang yang tidak percaya, minimal ada keraguan. Allah Subhanahu wa ta'ala menantang siapapun yang menganggap bahwa Quran itu adalah ciptaan Muhammad, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuat 10 surat, bukan 114. Fa'tu bi asyri suwarin mithlihi, buatlah 10 surat seperti Quran. Tapi ternyata tunggu mereka tidak ada yang mampu, sehingga Allah turunkan kadar tantangannya menjadi fa'tu bi suratin mithlih atau fa'tu bi haditsim mislih dalam ayat yang lain. Maka buatlah 1 surat atau 1 hadis, 1 surat dalam Quran. Maka Quran kemudian juga menurunkan fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Kalau kalian tidak mampu, dan pasti tidak akan mampu, Allah sudah mengunci tidak mampu dan pasti tidak akan mampu. Sampai Allah menyampaikan kulla iniztama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalaulah seluruh manusia yang pintar-pintar itu bergabung, termasuk juga ambil jin gitu, untuk membuat 1 surat seperti Quran, jangankan 114, jangankan 10, 1 surat dalam Al-Quran, lam ya'tuna bimithlihi. Ngariung bikin workshop, bikin seminar, bikin simposium untuk membuat 1 surat saja seperti Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun antar mereka saling bahu-membahu, bantu-membantu. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena 1 surat itu bisa terpanjang seperti Al-Baqarah, seperti Ali Imran, seperti An-Nisa, tapi juga bisa paling pendek. Kalau tidak mampu, umpamanya yang terpanjang atau yang terpendek, yang 3 surat, ternyata 3 surat pun mereka tidak mampu. Sidang Jumat, kalau kita melihat asbabun nuzul ayat ini, sebagai jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika anak Nabi Muhammad SAW meninggal, karena rata-rata putra Nabi semuanya meninggal, dan yang terakhir meninggal itu adalah seorang laki-laki yang namanya Ibrahim dari Maryam Kibtiyah, orang Afrika, orang Mesir itu. Nanti jalur yang kita sebut sekarang banyak Habib itu adalah
cucu Nabi dari anak Fatimah yang ditikah oleh Ali bin Abi Thalib, maka lahir di sana Hasan dan Husain. Jalurnya dari sana, di luar dari sana tidak ada. Gitu. Makanya ketika anak-anak Nabi meninggal, maka orang musyrikin Quraisy mereka melakukan upaya untuk mematahkan mental Nabi bahwa pengaruh Muhammad tidak akan lama karena seluruh anaknya itu meninggal. Sebagaimana kita maklumi bahwa anak itu adalah menyimpan harapan yang belum tersampai, maka sesungguhnya kita titipkan kepada anak kita. Sehingga yang meneruskan perjuangan kita adalah anak kita, generasi kita. Nah, ketika anak Nabi meninggal, maka mereka menyatakan bahwa Muhammad sudah abtar. Muhammad tidak akan bisa punya pengaruh lagi karena tidak akan bisa menyebarkan ajaran dan pengaruhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan menurunkan surat ini, surat terpendek yang menggambarkan mukjizat sebagai jawaban. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, jangan bersedih ketika engkau dihina, ketika engkau dicaci, ketika engkau dimaki, ketika engkau dibully, ketika engkau diejek, karena inna a'tainakal kautsar, kami sudah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Kita tidak akan pernah jatuh kalau kita dihina. Kita tidak akan pernah hina kalau kita dicaci, dimaki, diobrolkan di tukang. Yang akan membuat kita jatuh dan hina karena perbuatan kita sendiri. Makanya tidak perlu takut dengan omongan orang. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan akan datang menemui balasannya. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat jelek, maka kejelekan juga yang akan kalian dapatkan. Siapa yang menanam, maka dia yang akan panen. Siapa yang menebar angin, maka dia akan mendapatkan badai. Itu pasti itu. Qul i'malu, silahkan kalian beramal, berkarya. Fasayarallah, nanti Allah melihat amalakum, amal kalian, wa rasuluhu, dan rasul, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Jangan pernah patah hati ketika ada orang umpamanya menghina, membuli, biasa saja, karena ucapan tidak akan berpengaruh. Yang membuat kita pengaruh adalah amal kita. Kita punya amal apa? Punya baik atau jelek? Itulah jawaban Nabi kepada Muhammad. Walaupun seluruh orang musyrik menyatakan engkau abtar, tenang Muhammad, inna a'tainakal kautsar. Hidup itu jangan fokus pada ucapan yang jelek, ucapan yang sesungguhnya sengaja mereka lontarkan untuk mematikan semangatmu, untuk mematikan kreativitasmu, untuk menghentikan dakwahmu mengajak orang pada kebenaran. Tenang, maka pikirannya berbalik. Inna a'tainakal kautsar, nikmat yang aku berikan kepadamu itu lebih besar ketimbang ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Ucapan mereka yang menyakitkan tidak akan ada pengaruh. Lihat nikmatku kepadamu yang paling besar. Apa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Itu adalah kenabian dan kerasulan. Dan itulah yang membuat ahli kitab syirik, ahli kitab hasud. Kenapa Yahudi Nasrani itu di zaman Nabi sudah ada di sekitar lembah Purot. Lembah Purot itu kalau sekarang adalah Mekah. Ternyata mereka membaca dalam kitab sucinya bahwa Nabi terakhir akan turun di sini. Tapi ketika Nabi terakhir yang mereka tunggu turun, maka kafaru bih, mereka kupur kepada Nabi. Ongkoh ditungguan, geus datang teu ditarima. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim, sebab hasud dari diri mereka. Hasud kenapa? Kirain Nabi terakhir turun dari Bani Israel. Ini Bani Ismail. Kirain turun dari anak kita, turun kita, ternyata anak orang lain. Bahasa kita bukan putra daerah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga nikmat yang Allah berikan kepada kita lebih besar ketimbang apapun. Oleh karena itu jangan pernah kita patah semangat. Oleh karena itu jangan pernah hilang motivasi. Kalau ada kejadian apapun berbalik, inna a'tainakal kautsar, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat
besar, sangat besar. Dari rumah kita sampai ke sini atau dari kantor ke masjid ini nikmat yang besar. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa duduk dengan nikmat, bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan tangan, bisa mengeluarkan suara. Bukankah ini nikmat dari Allah yang kita anggap biasanya bukan nikmat? Baru kita anggap nikmat kalau nikmat ini sudah dicabut. Kita tidak pernah bersyukur atas nikmat mata, kecuali setelah mata kita bermasalah baru ingat bahwa punya mata yang sehat bisa melihat dengan jelas, itu nikmat luar biasa. Siapa yang orang bersyukur punya gigi? Nggak pernah, kecuali setelah giginya sakit baru terasa. Ini nikmat yang paling besar. Itulah kenapa Rasulullah SAW menyatakan nikmatani magbubun fiha katsirun minan nas. Dua nikmat yang manusia sering melupakan bahwa itu adalah nikmat. Yang pertama adalah as-sihah, nikmat sehat. Sehat baru terasa nikmat kalau sehat itu sudah dicabut. Yang kedua wal firag, kemudian sehat, punya waktu luang, punya waktu kosong, ada liburan, itu nikmat luar biasa. Jangan terpengaruh dengan apapun, karena apa yang Allah berikan kepada kita itu nilainya berlipat, berpuluh, beribu, bahkan tidak terhitung. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ketika kita dapat nikmat, maka fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kemudian berkurbanlah. Maknanya bahwa ciri orang yang mensyukuri nikmat itu meningkatkan amal ibadah. Ciri orang yang syukur nikmat itu bukan sekedar melakukan, umpamanya di rumah ada pengajian, ada syukuran, benar itu bagian kecil, tapi syukuran yang paling diharapkan oleh agama, dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah meningkatnya amal ibadah. I'malu ala Dawud syukra, beramallah seperti amal Nabi Daud sebagai wujud syukur. Maka kita mengenal ada sholatnya Nabi Daud, ada saumnya Nabi Daud. Maka saum Nabi Daud adalah saum yang paling rajin, karena satu hari saum, satu hari tidak. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita dari mulai hari besok kita sudah masuk tanggal 1 Sya'ban, 1 bulan menjelang Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memasuki 1 bulan sebelum Ramadan, maka apa yang dilakukan Rasul adalah tidak ada saum yang paling banyak dilakukan Rasul di luar saum Ramadan, saum sunat, kecuali saum di bulan Sya'ban. Sebagai bentuk apa? Satu, syukur kepada Allah. Yang kedua tentu saja warming up, pemanasan, supaya barokah Ramadan bisa kita dapatkan karena kita mempersiapkan diri. Yang naik panggung tanpa persiapan akan turun dengan membawa kehinaan. Yang bertemu dengan Ramadan tanpa memantaskan diri, maka barokahnya tidak akan dia dapatkan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah kenapa juga Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah ketika sholat malamnya luar biasa panjang, hatta tafattarut qadamah, sampai betis Nabi bengkak-bengkak, maka jawaban Nabi, afalam akuna abdan syakura. Aisyah, apakah engkau tidak suka melihatku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kalau kalimat pendek dalam bahasa kita, syukur itu adalah terima kasih. Kita menerima nikmat dari Allah yang luar biasa, yang sampai dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali diulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan. Maka kita menerima nikmat, maka kasih, kita mengasih, bersyukur atas nikmat Allah dengan meningkatkan amal ibadah. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muhammad, tenang, apapun yang mereka katakan, penghinaan yang kau terima itu tidak akan membuat engkau hina, tidak akan membuat engkau terpuruk, tidak akan hilang kehormatanmu apalagi di hadapanku, karena hakikatnya
inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang menghina itulah, yang menyebut dirimu akan abtar, mereka itulah yang akan abtar, yang akan terputus. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita juga harus berjuang sidang Jumat sekalian, bahwa kita tidak termasuk yang abtar, yang terputus. Bagaimana caranya? Karena nanti ada amal-amal yang membuat kita terputus. Meninggalnya anak tidak akan kita membuat terputus. Kalau kita berjuang, anak kita berjuang menjadi anak soleh. Tapi kalau kita tidak berusaha, tidak berjuang, anak yang Allah titipkan kepada kita tidak kita perjuangkan semaksimal mungkin. Karena Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa rata-rata datangnya anak-anak yang nakal, anak-anak yang jauh dari Allah, hakikatnya kesalahan orang tua yang tidak sungguh-sungguh dan serius mendidik menjadi anak soleh. Kata kuncinya tidak sungguh-sungguh dan tidak serius. Dia hanya memproduksi anak, tapi dia tidak berjuang sekuat tenaga bagaimana anaknya menjadi soleh. Nah, ketika tidak punya anak soleh karena salah kita, maka itu sudah abtar. Karena dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam kita bisa melihat bahwa Kan'an disebut oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Nuh, si Kan'an itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih. Karena si Kan'an itu adalah tidak beramal soleh. Berarti bisa putus gitu. Kebaikan orang tua tidak bisa diteruskan oleh anaknya manakala orang tuanya ahli ibadah, anaknya bukan ahli ibadah. Maka di sini tantangan bagi kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin di keluarga, bagaimana kita berbisik ke bumi sampai ke langit, berdoa kepada Allah terus-terusan. Bagaimana juga kita secara aksi mengarahkan anak-anak kita menjadi anak soleh. Karena kalau punya anak tidak soleh justru rugi. Mending ngurus sapi, ngurus domba, ngurus ayam, itu bisa panen satu saat. Kapan punya anak kita panen? Kapan dia mengembalikan kebaikan dan jasa orang tua? Kalau tidak soleh, rugi dunia, rugi akhirat. Itu yang disebut dengan abtar. Termasuk juga kalau kita melakukan kemusyrikan, itu juga nanti akan abdal. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang musyrik kepada Allah, faqad habitu amalu, maka amalnya akan terputus, tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kalau kita pernah sedekah, pernah infak, pernah berzakat, kemudian kita sendiri menyebut-nyebut, bahkan menyakiti hati orang yang menerima, maka itu juga akan membuat sedekah amal zakat kita sekalian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kalau kita mencaci maki Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Amalmu akan terputus, amalmu akan terputus, jadi capek gawe teka pakai. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang sekuat tenaga untuk terus meningkatkan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah satu-satunya cara supaya kita hidup bahagia, hidup tenang, hidup tentram dunia. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi persembahan terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.